Memang ini peristiwa pidana yang melibatkan dua orang pengacara, yaitu Rasman dan kemudian adalah Pak Hotman Paris Hutapea. Dan itu yang kami apresiasi dari Rasman Arief Nasution yang telah menegaskan bahwa dia tidak akan melarikan diri seperti seniornya atau seperti kawannya yang sudah melarikan diri itu loh, Mas Roy. Kami mengharapkan supaya itu ke depan tidak lagi terjadi. Ratusan tahun yang lalu, ya, 115 para pemuda Indonesia bergabung dalam Budi Utomo untuk menghimpun kekuatan dalam kerangka membangun nation state yang kemudian pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan sebagai Indonesia, yaitu sebagai satu negara yang merdeka. Nah, hari ini kami juga ada di Polda Metro Jaya menginginkan supaya momentum kebangsaan ini, Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi kebangkitan untuk semua aspek. Kebangkitan ekonomi, kebangkitan pangan, kebangkitan industri, kebangkitan kebudayaan. Tetapi yang paling penting hari ini di Polda Metro Jaya adalah soal kebangkitan hukum. Kita menginginkan supaya hukum di era yang baru ini, di kebangkitan nasional yang tahun 2026 ini, jangan lagi ada hukum yang diskriminatif, jangan lagi ada perlindungan kepada orang-orang yang punya kekuasaan, kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, kepada orang-orang yang punya kapital, kepada para oligarki, tetapi hukum sifatnya adalah untuk semua, equality before the law. Terkait dengan apa yang saat ini diputuskan oleh Mahkamah Agung, memang ini peristiwa pidana yang melibatkan dua orang pengacara, yaitu Rasman dan kemudian adalah Pak Hotman Paris Hutapea. Tetapi kami mengangkat isu ini dalam kerangka apa? Dalam kerangka kepentingan publik untuk melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Melakukan kontrol publik, pengawasan publik supaya penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan diskriminasi, tidak dilakukan tanpa prinsip-prinsip negara hukum. Itu pesannya yang sebenarnya kami ingin sampaikan dalam apa yang diputuskan melalui Mahkamah Agung. Kita tahu bersama bahwa Mahkamah Agung telah menolak kasasi dari salah satu pendukung Pak Jokowi, pendukung militan, pendukung garis keras Pak Jokowi, yaitu Rasman Arief Nasution. Dan keputusannya telah inkrah. Inkrah itu artinya tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum lain selain eksekusi. Kami kemarin PN Jakarta Utara, kami kemarin juga sudah menyampaikan bahwa berdasarkan putusan PN Jakarta Utara, Rasman itu dihukum pidana 1 tahun 6 bulan dengan subsidiar 4 bulan kalau tidak membayar denda 200 juta. Kemudian pada saat dia mengajukan banding, putusan banding memperkuat putusan pengadilan negeri, dan kemudian pada saat dia mengajukan kasasinya ditolak. Sehingga yang berlaku adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Utara. Itu inkrah. Nah, kami kemarin melihat apa yang disampaikan oleh Rasman bahwa beliau tidak akan melarikan diri. Bagus, itu kami apresiasi. Luar biasa, ya. Tetapi yang kami harapkan ke depan lagi adalah komitmen itu harus ditujukan pada saat ini ya Mas Roy ya, ini yang viral ini. Ini yang viral. Karena saya yang pertama kali menemukan itu. Ya, pada saat Rasman melakukan konferensi pers di Polres Jakarta Selatan, jam 2 itu saya cek belum ada putusannya. Begitu sore saya cek kembali langsung keluar amarnya, tolak. Makanya kemudian keluarlah thumbnail ini. Dan ini viral. Ini thumbnail di YouTube Abdul Ghafur Sangaji Official. Ada ISBN-nya lagi. Ya, ini bajunya baju orange, bukan baju tahanan, bukan. Oh ya. Nah kan, jadi ini bukan baju tahanan, ini baju orange saja. Oke. Kami ingin menyampaikan begini, bahwa siapapun orangnya, baik pendukung Pak Jokowi maupun bukan pendukung Pak Jokowi, ayo mari sama-sama kita patuh terhadap hukum. Dan itu yang kami apresiasi dari Rasman Arief Nasution yang telah menegaskan bahwa dia tidak akan melarikan diri seperti seniornya atau seperti kawannya yang sudah melarikan diri itu loh, Mas Roy. Kami mengharapkan supaya itu ke depan tidak lagi terjadi. Dan manakala salinan putusan itu sudah sampai kepada tangan para pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan kemudian adalah terpidana, maka mohon juga kepada jaksa jangan lagi mengulangi kelalaian yang sama di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertahun-tahun, Mas Roy. Iya, belum di... Salinan putusan itu hanya ada di dalam meja,
Dan sampai hari ini tidak dieksekusi oleh pihak Iya. kejaksaan. Wah. Kami mengharapkan di momen kebangkitan nasional ini, tanda kebangkitan hukum, jangan lagi ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Sebab kejaksaan itu sekarang adalah salah satu lembaga penegak hukum yang sangat diapresiasi dalam konteks pemberantasan korupsi ya, Mas Ren. Karena mengembalikan banyak sekali triliunan uang negara ya yang dikorupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan status dari Rismon. Ya. Hari ini di momen kebangkitan ini juga, kebangkitan nasional ini juga, ternyata telah kumpul dua anak bangsa yang hebat, yaitu Pak Subhan Palal Yang nanti dan akan kemudian menyampaikan Irwan. Pak Sama-sama Subhan baju Palal putih, hari ini sama-sama baju putih ya. Ini menunjukkan orang-orang yang jujur dalam hal konteks penegakan hukum ya, yang ini ya. Hari ini Pak Subhan Palal telah resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya Ya. karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, ya, nanti Ya, nanti disebutkan, detail, nanti detailkan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 ya, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, ya, telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Enggem versi pertama, cetakan pertama. Karena ada dua cetakan, Mas Roy. Iya. Cetakan pertama itu menggunakan ISBN yang diduga palsu. Pada cetakan yang kedua sudah ISBN yang benar. Ya. Dan itu pada saat tadi Pak Subhan membuka laporan ke Polda, itu beliau menggelar bukti-bukti itu, makanya kemudian diterima. Ya. Dan tadi Polda mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap penulis, terhadap editor, terhadap siapapun, mungkin juga nanti Mas Michael, Bang Michael, yang lain juga yang menjadi bagian dari buku manajemen Gibran Enggem itu. Kemudian juga penerbit juga akan diperiksa dan akan dilihat siapa yang kemudian menjadi dalang atau pelaku utama dan juga pelaku dalam memalsukan ISBN. Soal bukunya ini tidak dipersoalkan. Oke. Isi buku tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah ISBN. Ini ISBN-nya. Ini versi pertama nih. Ini buku versi pertama dengan ISBN 9786347378040. Ini yang diduga palsu. Ya. ISBN ini yang palsu. Begitu dicetak versi yang kedua, ini versi yang kedua ya. ISBN-nya sudah baru nih. 9786347378033. Ini ISBN-nya udah terdaftar atas nama Rismon. Tapi kalau ISBN ini terdaftar atas nama orang lain. Ya. Dan itu sudah kami cek melalui Perpustakaan Nasional. Dan bisa di tracking kok, terbuka kok. Ya. Itu yang kemudian menjadi LP yang kedua. Ya. Di tim kami ini ada dua LP. LP dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Pelapornya adalah Bang Irwan, nanti Bang Irwan menyampaikan sedikit. Dan yang kedua, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Pelapornya adalah Pak Subhan Palal. Penggugat Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di tim Negeri Jakarta Pusat, dan di sebelah Mas Roy ada juga LP terhadap Rismon, Ya. dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi. Iya. Artinya Rismon bebas dari satu LP Pak Jokowi, sekarang harus menghadapi 3 LP. Dan tiga-tiganya sudah pro justisia, naik tahap penyelidikan. Tinggal ke depan kemudian mana LP yang akan naik tahap penyidikan untuk penetapan tersangka. Ya, kita lihat dan sama-sama kami akan kawal laporan dari sahabat-sahabat yang hebat ini. Spesial saya serahkan dulu kepada Pak Subhan Palal untuk menyampaikan apa laporan tadi Pak dan bukti-buktinya apa Pak. Silakan. Silakan Pak Subhan.